mengenai jersey timnas Indonesia. Kenapa warnanya sama antara atas dan bawah? Ini adalah sesuai regulasi di mana sumber dari suara supporter timnas saat di Stadion GBK. Baju baru, alhamdulillah, untuk dipakai di hari raya. Setelah sebulan lamanya berpuasa, maka ini adalah lambang kesucian dan perayaan. Mungkin ini yang dicontek oleh PSSI dan pihak Erspo dalam merilis, melaunching jersey terbaru timnas Indonesia. Semuanya butuh momentum, dan momentum yang tepat adalah jelang pertandingan timnas Indonesia melawan Vietnam. Karena exposure dari pertandingan ini sangat tinggi, di mana ada banyak pemain naturalisasi yang debutnya kita nantikan bersama. Terus kemudian pertandingan ini juga maha penting. Jadi di tengah-tengah ketika rilis sebuah jersey, maka ini akan jadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Secara momentum, ini adalah momentum yang tepat menurut saya. Nah, yang menjadi menarik adalah kita akan coba bahas mengenai jersey timnas Indonesia. Dari sisi warna, terus kemudian dari sisi desain detailnya, kemudian nanti dari sisi harapan, baik dari pemain maupun supporter timnas Indonesia. Kita mulai dari sisi warna. Warna jersey ini adalah home-nya ya. Home warnanya merah-merah. Jadi kaosnya merah, terus kemudian celananya merah. Away-nya itu putih-putih ya. Atasnya putih, bawahnya putih. Kenapa warnanya sama antara atas dan bawah? Ini adalah sesuai regulasi di mana pihak FIFA ada satu regulasi kalau pembuatan jersey timnas itu harus senada atau terang-terang gelap-gelap seperti itu. Maka dengan adanya regulasi itu ya jersey warna atas dan bawah disamakan. Kemudian ada strip di leher ya, terus kemudian ada strip juga di lengan. Kalau di jersey home-nya itu stripnya karena warnanya merah maka stripnya putih. Kemudian sebaliknya saat away-nya itu warnanya stripnya putih. Itu dari sisi warna. Kemudian dari sisi desain, ini menarik. Desain ini ada filosofinya. Konon katanya jersey ini sebagai bentuk sebuah inspirasi. Dulu tahun 1981 ya, timnas Indonesia pernah mengalahkan Jepang 2-0 dan jersinya hampir mirip-mirip seperti ini. Harapannya adalah ya timnas Indonesia akan bangkit kembali ya, karena Jepang kita ketahui adalah sepak bola level Asia, maka harapannya timnas Indonesia ketika bisa mengalahkan Jepang waktu itu, ini nanti akan menjadi inspirasi bahwa Indonesia pun sekarang beranjak mulai masuk level Asia. Kira-kira seperti itu secara filosofi. Terus kemudian dari sisi susunan desainnya sendiri ada hal yang menarik. Jadi ada desain bayangan di balik warna merah maupun putih dari kostum ini. Ada spektrum ya yang bersumber dari suara supporter timnas saat di Stadion GBK. Sekitar 70.000 penonton biasanya dipadati oleh supporter, maka biasanya mereka menyanyikan yel-yel dan sebagainya. Dan ini akan menjadi pola atau pattern yang didesain di dalam kostum ini. Bersumber dari tepuk tangan ya, terus kemudian hentakan kaki membentuk sebuah spektrum tersendiri, terus kemudian ada teriakan timnas atau yel-yel timnas melalui suaranya itu membentuk spektrum tersendiri. Terus kemudian yang terakhir adalah dentuman drum yang itu biasa dilakukan oleh supporter timnas saat mendukung timnas Indonesia bermain. Dari situ membentuklah sebuah bayangan yang harapannya ya
di dalam kostum timnas Indonesia supporter hadir, sehingga ada pemain ke-12 yang berada di dalam kostum ini, sehingga timnas Indonesia ketika sedang bermain semangat, spiritnya, mereka tidak sendirian, mereka ada puluhan ribu, jutaan masyarakat Indonesia yang sedang mendukung timnas di setiap pertandingannya. Kira-kira seperti itu. Terus kemudian desain lanjutannya mengenai emblem, ya. Mengenai emblem, ya seperti biasa ditaruh di bagian kiri atas. Di situ ada lambang Garuda, ya. Terus kemudian dibalut oleh shield badge, ya. Terus kemudian di atasnya ada tulisan Indonesia. Terus di dalamnya ada sebuah lingkaran yang mengambil simbol dari persatuan. Lingkaran itu simbol dari persatuan, konon katanya seperti itu. Itu dari sisi emblem. Terus kemudian di sebelah kanan ya ada brand atau merek Expo. Terus kemudian di belakang ada tulisannya Indonesia. Dan yang menjadi menarik adalah desain font, baik number atau nomor maupun huruf atau nama pemain. Di situ ada, kalau teman-teman lihat ada jambul, ya, jambul burung Garuda yang di belakang itu. Nah, itu diambil, kemudian jadikan inspirasi pembuatan font. Jadi kalau teman-teman lihat di setiap fontnya itu pasti ada kayak segitiga gitu. Nah, itu bersumber dari jambul Garuda, ya, burung Garuda. Itu kira-kira filosofi, terus kemudian dasar pengambilan desainnya. Dan ya, terlepas dari ada pro dan kontra mengenai jersey ini, tapi menurut saya jersey ini adalah simple, elegan, dan ya kelihatannya nyaman dipakai itu. Dan semoga saja yang terpenting adalah kenyamanan saat pemain timnas memakai jersey ini, sehingga saat di lapangan itu bisa menjadi dukungan konkret, dukungan nyata, fleksibilitas gerak tentunya, dan kenyamanan ketika kita menggunakan warna yang elegan atau bisa ada inspirasi tertentu. Memakai itu kan penuh percaya diri, dan kepercayaan diri penting untuk melangsungkan di setiap pertandingan timnas, ya. Bagi supporter sendiri, ya setelah 4 tahun ya jersey yang lama ini, maka ya butuh pembaharuan lah ya, agar, karena gini, ya kita membeli jersey itu kan paling ya 1 kali dalam setiap episodenya, atau 2 kali itu misalkan home and away gitu. Tapi tidak terus kemudian mengoleksi 10 kostum dan sebagainya. Nah, selama 4 tahun ini ya sudah saatnya lah ya timnas merefresh jersinya. Dan semoga saja teman-teman fans timnas juga suka dengan jersey ini, ya. Saya sendiri mengatakan suka, dan menurut saya ini adalah simple, elegan, dan nyaman dipakai. Semoga jersey ini membawa angin segar, titik terang bagi timnas Indonesia, dan di setiap pertandingannya akan bisa mengambil poin sempurna, dan Indonesia bisa terbang lebih tinggi bersama jersey yang baru ini. Kita nantikan informasi serba-serbi dari timnas Indonesia, baik dari sisi pemain, terus kemudian dari timnas atau Liga Indonesia, bersama saya Setia Uban. Thanks for watching.